Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi data pada jaringan sederhana. Di mana nantinya pembahasan pada materi kali ini berisikan yang pertama yaitu IP versi 6. Nanti akan dijelaskan apakah itu IP versi 6, pengalamatan dan format IP versi 6. Kemudian yang kedua yaitu subnetting pada IP versi 6, di mana nantinya akan dijelaskan cara pembagian subnet dan host dalam IP versi 6. Kemudian yang ketiga, yaitu kita akan mempelajari mengenai bagaimanakah komunikasi data pada jaringan sederhana dengan menggunakan OS Windows. Nantinya ada pengaturan komputer serta network dan sharing center. Dan yang terakhir yaitu troubleshooting, di mana nantinya apabila terdapat permasalahan itu kira-kira permasalahannya seperti apa dan solusinya seperti apa. Baik, kita masuk yang pertama yaitu IP versi 6. Di mana di sini penggunaan IP versi 6 ini memiliki nama lain IPNG atau IP Next Generation. Di mana di sini pertama kali direkomendasikan di Toronto pada saat pertemuan IETF. Perancangan dari IP versi 6 ini dilatar belakangi oleh keterbatasan dalam pengalamatan IP versi 4. Di mana di IP versi 4 itu memiliki panjang yaitu sebanyak 32 bit. Sehingga dirasa tidak dapat menangani seluruh pengguna internet di masa depan akibat dari pertumbuhan jaringan khususnya internet. IP versi 6 memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan IP versi 4, antara lain yaitu automatisasi setting atau stateless auto configuration, di mana di sini disediakan secara standar dan merupakan default dari IP versi 6. Sedangkan pada IP versi 4 biasanya statis terhadap host, biasanya diberikan secara berurutan. Kemudian bisa sebenarnya dilakukan pengaturan secara otomatis pada IP versi 4, tetapi dengan menggunakan DHCP. Dalam hal tersebut, maka DHCP merupakan fungsi tambahan. Pada setting otomatis ini terdapat dua cara tergantung dari penggunaan address, yaitu setting otomatis stateless dan stateful. Di mana pada setting otomatis stateless ini IP tidak perlu menyediakan server untuk pengelolaan dan pembagian IP address. Hanya diperlukan pengaturan router saja, di mana host yang telah tersambung dari jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut memperoleh prefix alamat dari jaringan tersebut. Kemudian host akan menambahkan pattern bit yang diperoleh dari informasi yang unik terhadap host, lalu membuat IP address panjang 128 bit dan menjadikannya sebagai alamat IP dari host tersebut. Sedangkan pada setting otomatis stateful, di mana ini merupakan pengelolaan secara ketat dalam hal range IP address yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan alamat IP, di mana cara ini hampir mirip dengan cara DHCP pada IP versi 4. Pada saat melakukan setting secara otomatis, informasi yang dibutuhkan antara lain antara router, server, dan host adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol yang telah diperluas. Lalu berikutnya, untuk keamanan IP versi 6, di mana di sini IP versi 6 telah mendukung komunikasi terenkripsi maupun authentication pada layer IP. Pada IP versi 6 ini tidak diterapkan cara tertentu dalam metode enkripsi dan manajemen kuncinya. Dalam IP versi 6 ini, untuk authentication dan komunikasi terenkripsi memakai header yang diperluas yang disebut dengan AH atau Authentication Header, dan payload yang dienkripsi yang disebut dengan ESP atau Encapsulating Security Payload. Pada IP versi 6 dapat pula melakukan komunikasi terenkripsi antar jaringan dengan cara mengenkripsi paket oleh gateway. Sehingga di sini karena tidak ditetapkan cara tertentu dalam metode enkripsi, maka dapat digunakan cara-cara dalam penguncian IP versi 6 ini.
Kemudian kita masuk dalam pengalamatan IP versi 6. Yang kita tahu sebelumnya bahwa IP versi 6 diciptakan untuk menangani masalah-masalah yang terdapat pada IP versi 4. Akan tetapi, perubahan dan penambahan pada IP versi 6 tersebut dibuat tanpa melakukan perubahan pada core sebenarnya dari IP itu sendiri. Addressing atau pengalamatan merupakan perubahan yang mencolok yang dapat dilihat dari perbedaan antara IP versi 6 dan versi 4. Akan tetapi, perubahan tersebut merupakan hal bagaimana pengalamatan tersebut diimplementasikan dan digunakan. Maka di sini dalam pengalamatan IP versi 6 ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama karakteristik model pengalamatan IP versi 6, yang kedua tipe alamat pendukung IP versi 6, dan yang terakhir yaitu ukuran alamat IP versi 6. Yang pertama yaitu karakteristik model pengalamatan IP versi 6, di mana di sini secara umum karakteristik model pengalamatan pada IP versi 6 memiliki dasar yang sama dengan pengalamatan IP versi 4. Di sini merupakan karakteristik model dari pengalamatan IP versi 6, yaitu yang pertama core function of addressing atau fungsi inti dari pengalamatan, di mana di sini dua fungsi utama dari pengalamatan adalah network interface identification dan routing. Routing merupakan suatu kemudahan untuk melakukan proses struktur dari pengalamatan pada inter-network. Kemudian yang kedua, network layer addressing atau pengalamatan layer jaringan. Pengalamatan IP versi 6 ini masih berhubungan satu dengan yang lainnya dengan network layer pada jaringan TCP/IP dan langsung dari alamat data link layer atau physical layer. Kemudian berikutnya yaitu private and public address. Kedua tipe dari alamat tersebut terdapat pada IP versi 6. Walaupun kedua tipe tersebut didefinisikan dan digunakan untuk keperluan yang berbeda. Kemudian berikutnya yaitu jumlah pengalamatan IP per alat atau device. Pengalamatan biasanya digunakan untuk menandai perangkat jaringan sehingga setiap komputer yang terhubung biasanya akan memiliki satu alamat atau unique case. Dan router dapat memiliki lebih dari satu alamat untuk masing-masing physical network yang terhubung. Lalu yang terakhir, address inner presentation and prefix representation. Alamat IP versi 6 memiliki kesamaan kelas dengan alamat IP versi 4, di mana masing-masing memiliki bagian network identifier dan bagian host identifier. Jumlah panjang prefix digunakan untuk menyatakan panjang dari network ID itu sendiri atau prefix length. Lalu berikutnya yaitu tipe alamat pendukung IP versi 6. Di mana di sini satu perubahan penting yang terdapat pada model pengalamatan dari versi 6 adalah tipe alamat yang didukungnya. Pada versi 4 hanya mendukung 3 tipe seperti unicast, multicast, dan broadcast, dengan aktual traffic yang paling banyak digunakan adalah alamat unicast. IP multicast pada versi 4 tidak dikembangkan untuk keperluan luas sampai beberapa tahun setelah internet diluncurkan, dan terus berlanjut dengan beberapa isu yang menghambat dari perkembangannya. Sedangkan IP broadcast memiliki beberapa alasan yang ditolak dengan alasan performa. Di versi 6 ini juga memiliki 3 tipe alamat seperti IP versi 4, tetapi dengan beberapa perubahan, yang antara lain unicast, multicast, dan anycast. Selain 3 tipe tersebut, IP versi 6 juga memiliki satu tipe alamat lagi yang digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang, yang disebut dengan reserve. Maka di sini yang dijelaskan adalah unicast, multicast, dan anycast. Yang pertama yaitu unicast. Ini digunakan untuk komunikasi satu komputer dengan satu komputer, one to one. Di mana di sini alamat unicast dapat dibagi menjadi 4 bagian, antara lain alamat global, alamat link lokal, site lokal, dan compatible. Kemudian yang kedua, alamat multicast, di mana di sini digunakan untuk komunikasi satu host terhadap banyak host dengan menunjuk host dari grup tersebut. Lalu yang terakhir yaitu alamat anycast, digunakan ketika suatu paket harus dikirimkan ke beberapa member dari grup
dan bukan mengirimkan ke seluruh member dari grup. Atau dapat juga dikatakan menunjuk host dari grup, tetapi paket yang dikirim hanya pada satu host saja. Lalu untuk ukuran alamat IP versi 6, di sini secara teori, ukuran atau panjang dari alamat IP mempengaruhi jumlah alamat yang tersedia. Maka semakin panjang alamat IP tersebut, maka semakin banyak pula ruang alamat yang tersedia untuk pemakainya. Kalau yang kita tahu bahwa versi 4 jumlahnya sangat kecil untuk mendukung teknologi internet di masa depan, maka berbeda dengan IP versi 6 dengan menggunakan ukuran alamat sebesar 128 bit yang dibagi menjadi 16 oktet dan masing-masing oktet terdiri dari 8 bit. Jika semua alamat digunakan, maka dapat dilakukan perhitungan sekitar 3,4 kali 1038 atau sekitar 340 triliun alamat IP versi 6. Lalu berikutnya yaitu format alamat IP versi 6, di mana di sini jika pada alamat versi 4 menggunakan format desimal bertitik. Seperti contohnya 192.168.1.0, di mana setiap byte berkisar dari 0 hingga 255. Sedangkan alamat IP versi 6 menggunakan 8 set dengan 4 alamat heksadesimal atau 16 bit dalam setiap setnya, yang dipisahkan oleh sebuah titik 2 yang disebut dengan notasi string. Nilai heksadesimal dapat ditulis dalam huruf besar ataupun kecil untuk penomoran A sampai F. Sebuah 0 paling depan dalam satu set nomor dapat dihilangkan. Lalu jika memiliki range yang berurutan dari 0 dalam sebuah alamat IP versi 6 dapat ditulis dengan 2 titik 2 kali, sebanyak 2 kali. Sebagai contohnya dapat kita lihat di sini 0.2, 0.2, 0 dan seterusnya hingga titik 25, maka dapat dituliskan titik 2.2, 5. Begitu pula di sini ABC.2, 567, titik 2, 0.20, titik 2 sekian, maka dapat kita singkat menjadi ABC.2, 567, titik 2.2, 888 dan seterusnya. Lalu berikutnya, kita akan masuk dalam subnetting IP versi 6. Di mana di sini, kalau kita bicarakan mengenai IP versi 6 berarti berhubungan dengan bilangan hex atau heksadesimal. Karena subnetting tidak lepas dari bit bilangan biner, sedangkan satu karakter heksadesimal sama dengan 4 bit biner. Sebagai contohnya, biner 111 sebanyak 8 kali ditulis sebagai 255 dalam bentuk desimal. Akan tetapi pada hex ditulis double F atau 0 kali FF. Perlu diperhatikan bahwa desimal bilangan berbasis 10, sedangkan heksadesimal ini merupakan bilangan berbasis 16. Maka pada desimal ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 9. Sedangkan heksadesimal dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga F. Desimal 10 angka, sedangkan heksadesimal yaitu 16 angka. Untuk contoh IP versi 6 ini, misalkan di sini dapat kita lihat, ini merupakan nomor hex. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian, ini notasi hex IP versi 6, yang mana merupakan prefix IP versi 6 yang digunakan sebagai contoh. Ini dapat kita lihat contohnya untuk penulisan IP versi 6. Kemudian jumlah bitnya, ini merupakan panjang bit di kolom hex ke n. Karena di sini yaitu jumlah panjang bitnya yaitu 4, maka di sini merupakan kelipatan dari 4. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya hingga 64. Kalau kita lihat di sini terdapat alamatnya yaitu 2001. Panjang bitnya adalah 16, maka dalam notasi biner ditulis 0010
0000 dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu 0001. Misalkan untuk contoh perhitungan dari IP versi 6, kita memiliki IP sebagai berikut: network 2001.2db8.2.2/32 akan kita bagi ke jaringan yang lebih kecil yaitu /34. Maka di sini /32 yaitu bit dari 33 sampai 128 milik pribadi dan bisa diatur sendiri. Sedangkan bit 1 sampai bit 32 tidak dapat diubah karena bukan hak pribadi. Kalau kita balik lagi ke sini, di sini yaitu bit 1 hingga bit 32 ini merupakan bit yang tidak dapat diubah. Sedangkan bit seterusnya dimulai dari 33 sampai 128 ini merupakan milik pribadi dan dapat kita ubah. Kemudian untuk subnetworknya ini merupakan cabang dari network di mana di sini digambarkan /32. Apabila dibagi menjadi /33 ini di sini terdapat 2 subnetwork. Kemudian apabila kita bagi menjadi /34 maka terdapat 4 subnetwork /34. Jumlah subnetnya di sini rumusnya yaitu 2 pangkat subnet min network. Maka 2 pangkat 34 dikurangi 32. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka di sini kita memiliki 4 subnet. 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah host ini dirumuskan dengan cara seperti berikut. 2 pangkat 128 dikurangi subnet, yaitu 2 pangkat 128 dikurangi 34. Hasilnya adalah 2 pangkat 94, maka hasil akhirnya yaitu 1987 E plus 28. Kemudian untuk alamat subnet ini diperlukan beberapa variabel antara lain nomor kolom hex, kemudian yang diwakili dengan X. X merupakan nomor kolom di bit subnet, kemudian kelipatan subnet diwakili dengan Z dipakai untuk menghitung subnet selanjutnya. Kalau kita perhatikan bahwa karena kita membagi ke dalam /34, maka kita lihat dulu 34 tersebut dia terdapat di bit yang mana, pada nomor hex keberapa. Karena di sini kita ketahui bahwa setelah 32 yaitu di sini 33, 34, 35 dan 36, maka 34 terdapat di kolom 9. Kita ambil di sini 33, 34, 35 dan 36. Di sini merupakan nomor bit IP versi 6-nya. Kemudian nomor bit per kolom di mana di sini diwakili dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 untuk tiap kolom-kolomnya. Kemudian di sini merupakan kelipatan network dimulai dari 8, 4, 2, 1. Karena tadi kita bagi menjadi /34, maka di sini 34-nya dia nomor bit di kolom 2, maka kelipatan networknya yaitu 4. Maka dapat kita ketahui bahwa kelipatan subnetnya yaitu 4. Di sini karena tadi sudah dijelaskan 34 terdapat di kolom 9, maka di sini nomor kolom hexnya yaitu kolom 9. Oke, dari sini maka didapatkan hasilnya yaitu network 2001.2db8.2.2/32 yang dibagi ke jaringan yang lebih kecil yaitu /34. Maka hasil subnettingnya 2001.0db8.2.000.2.2/34 atau dapat kita tulis 2001.2db8.2.2/34. Karena tadi kelipatannya 4, maka di sini dapat kita tuliskan 0000, kemudian 4000, kemudian 8000, kemudian yang terakhir yaitu C000. C mewakili nilai 12. Dari sini untuk perhitungannya selesai.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam eh, komunikasi data pada jaringan sederhana. Di mana yang nantinya dalam materi ini akan dibahas bagaimana komunikasi data pada jaringan lokal area network sederhana dengan mempergunakan operating system Windows. Sehingga nantinya antara user atau klien dapat saling bertukar data pada jaringan yang sama. IP address yang kita pergunakan dalam komunikasi data ini yaitu menggunakan IP versi 4. Di mana di sini pertama-tama untuk melakukan pengaturan komputer kita harus melakukan pengecekan koneksi. Pastikan komputer telah terhubung dengan jaringan LAN. Kemudian yang kedua nanti kita akan masuk dalam control panel. Lalu yang ketiga yaitu kita masuk ke bagian network and internet. Yang keempat kita bahas ya yang akan kita lakukan yaitu network and sharing center. Kemudian ada change adapter setting. Kemudian nanti kita akan mengisikan mengatur IP pada koneksi LAN. Kemudian nanti IP akan dimasukkan dalam TCP/IP versi 4. Lalu yang terakhir kita atur IP address-nya. Oke, kita masuk yang pertama. Cek koneksi. Biasanya di sini dapat kita lihat dalam pojok kanan bawah untuk lambang koneksi pada komputer. Apabila terhubung biasanya ditandai dengan dalam gambar layar monitor utuh. Apabila tidak tersambung biasanya ditandai dengan lambang silang atau lambang seperti berikut ini. Kemudian yang berikutnya untuk masuk ke control panel ini kita langsung ketikkan saja dengan mengetikkan Windows atau mencari search. Kita ketikkan control panel. Setelah control panel terbuka, maka selanjutnya akan kita pilih adalah network and internet. Kemudian berikutnya, dalam network and sharing center, kita pilih network and sharing center. Seperti berikut ini. Kemudian, setelah masuk tampilan seperti ini, kita pilih change adapter setting. Pilih dan klik menu change adapter setting. Maka nantinya di sini di koneksi LAN, klik kanan pada koneksi LAN, lalu pilih Properties. Selanjutnya pilih Internet Protocol version 4. TCP/IP versi 4, lalu klik Properties. Di sini biasanya terdapat beberapa koneksi ya. Entah itu Wi-Fi, Bluetooth, kita pilih yang Ethernet. Dimana di sini nanti klik kanan, lalu pilih properties, maka selanjutnya kita pilih Internet Protocol version 4. Kita klik properties. Maka di sini pengaturan IP address, masukkan IP address, subnet mask dan default gateway yang diperlukan, lalu klik OK. Kita pilih use the following IP address, kita masukkan IP-nya, kita atur terlebih dahulu kira-kira kita menggunakan IP berapa. Sebagai contoh misalkan 192.168.10.1. Maka untuk komputer yang lainnya harus mempergunakan IP 192.168.10.2. IP tersebut tidak boleh sama, harus berbeda. Oke, jika sudah selesai maka klik OK. Lalu berikutnya pengaturan network and sharing center diperlukan sebagai pengizinan akses data dalam jaringan yang ada. Setelah kembali ke menu ini, kita pilih Change Advanced Sharing Setting. Kemudian di sini setelah keluar tampilan seperti berikut, ketentuan yang dilakukan antara lain, pilih Turn on Network Discovery, kemudian pilih Turn on File and Printer Sharing, pilih Turn on Public Folder Sharing, dan yang terakhir pilih Turn off Password Protected Sharing. Jadi di sini untuk private, guest, dan all network diatur sebagai berikut. Turn on, kecuali untuk password kita turn off. Setelah ini selesai, lalu berikutnya kita masuk di File Explorer, di mana kita lakukan pengaturan terhadap folder yang akan dibagikan ke komputer lain. Tahapannya seperti berikut. Buka File Explorer dengan cara menekan tombol Windows plus E.
Atau pada menu pencarian ketik File Explorer lalu OK. Selanjutnya pilih salah satu folder yang akan dibagikan di salah satu drive. Lalu klik kanan pada folder yang diinginkan lalu klik Properties. Setelah kita pilih Properties, maka di sini kita pilih folder Sharing Properties. Masuk ke tab Sharing lalu klik tombol Share. Setelah kita pilih Sharing, kemudian kita klik Share. Maka di sini choose people to share with, di mana di sini merupakan pengaturan akses. Klik pada kolom menu lalu pilih Everyone dan kemudian tekan tombol Add. Tahapan selanjutnya adalah ubah permission levelnya menjadi Read or Write, sehingga pengguna yang akan mengakses folder tersebut dapat membaca, mengisi, mengubah, dan menghapus data pada folder tersebut. Jika sudah selesai, tekan tombol Share, tunggu proses loading selesai berjalan, lalu tutup semua jendela yang ada. Maka setelah folder selesai digunakan, kemudian kita melakukan akses folder dan file sharing, di mana setelah pengaturan sharing dari komputer telah diatur, sekarang komputer lainnya sudah bisa mengakses folder yang telah dibagikan dengan cara seperti berikut. Kita akan melakukan pengecekan apakah komunikasi data telah terhubung atau tidak, maka dilakukan proses ping terlebih dahulu. Buka aplikasi Run dengan cara menekan tombol Windows plus R atau pada menu pencarian ketikan Run. Selanjutnya ketikan cmd atau command prompt, lalu klik OK. Kemudian ketikkan perintah ping diikuti IP komputer yang dituju. Sebagai contohnya seperti berikut. Ping, maka tadi karena kita set IP-nya 192.168.10 titik sekian, kita ping komputer tujuan, misalkan 10.2, maka ping 192.168.10.2. Apabila tampil seperti ini, reply from, maka koneksi sudah berjalan. Apabila tampil seperti berikut, destination host unreachable, artinya host tujuan tidak dapat dicapai. Apabila komputer tujuan telah tersambung, maka selanjutnya buka kembali Run lalu ketikkan // alamat IP tujuan atau // nama komputer tujuan lalu tekan OK. Proses telah selesai apabila komputer tujuan dapat diakses dari komputer yang dipergunakan. Lalu untuk troubleshooting, biasanya apabila sudah dapat terhubung akan tetapi tidak dapat mengakses file dari komputer yang lain, ditandai dengan pesan error, ada kemungkinan jaringan diblokir oleh firewall atau antivirus. Atau ada hal-hal lainnya yang harus diatur kembali. Maka diperlukan pengaturan kembali terhadap firewall atau antivirus tersebut atau pengaturan dari Windows di komputer klien atau komputer yang kita pergunakan. Baik, sekian untuk materi dari modul keempat dalam komunikasi data jaringan sederhana. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.